umur 30 tahun gitu. Begini ya, memang anak zaman sekarang itu santai, tapi orang tuanya kadang nggak santai. Gak santai, emang. Ya itu tadi, Yan. Gue takutnya tulang gue udah keropos. Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Ambiar, salam sejahtera. Geseran dong ah. Ini udah di tengah, lu nyuruh gue Gue kepikir. pengennya di sini. Kenapa lu pengen di sini? Sinilah. Nggak apa-apa, namanya orang udah berumur harus diturutin. Kamu kemana aja sih kemarin, kemana sih? Aku tuh gak enak badan. Pokoknya doa buat semuanya. Iya, Cuaca iya, tuh iya. kalau lagi luar lagi panas banget. Iya. Oh, Coba lihat baik-baik. Iya, kayaknya kamu masih sakit. Aku ngelihat dari bibirnya kayak tersengat listrik. Mahal banget. Sakit apa kemarin? kenapa? Sakit apa Gak tahu badannya drop aja. Kecapean. Kecapean. Jangan terlalu capek-capek. Kecapean karena kan kemarin aku styling Syahrini. Oh iya, Syahrini itu sekarang sudah kembali ke dunia hiburan. She's come back. Nanti aku mau undang beliau ke sini. Undang dong. Sama Pak Reno Barak. Tapi anyway pagi ini dia nonton. Selamat pagi, katanya Syahrini dia mau Inces. minta disapa katanya. Selamat pagi. Tapi selamat kalau pagi nggak boleh gitu harus katanya. gimana? Selamat pagi. Oh, gitu iya, coba. Biar Selamat senang. pagi. Kalau Syahrini nggak bisa, nanti besok kita undang Syahroni ya. Sini dong. Tapi dia katanya mau Syahrini di sini untuk ulang tahun Ambiar. Oh benar ya. Gitu Ya. Pak Produser. Aduh, kita undang Inces, kangen banget Lama sama banget, Inces. gak bisa besok. Ngeliat minggu depan. postingan kamu di backstage Syahrini masih lucu. Lucu, iya, gemas, ternyata ya luar biasa. iya. Sekarang udah punya akun YouTube juga. Benar, pokoknya ya nanti kan? aku kulik gayanya di In Fashion Insert ya siang ini. Buat Syahrini mampir ke sini tenang, nggak ada Mbak Getty kalau di sini ya. Sobat Ambiar, di hari ini kita berharap semua Aku coba berdua sih, Kenapa? yang lain mana? Cuma berdua? Lah, emang kemarin nggak ada lu juga kita berdua? Ya, Apa lu? Masalah? Biasa aja kok. ya Tapi kita udah. hadirkan, Biasa. kita walaupun berdua, kita hadirkan suara ibu-ibu. Ini, wah ibu-ibu yang satu ini, satu suara tapi ini bisa menyuarakan suara hati ibu-ibu di luar sana. Ya. Karena ibaratnya dia ini seperti radio. Kalau gue sih masuk ke dia nyebar satu Indonesia. enggak loh, enggak. Dia menutup rahasia bagus. Menutup rahasia? Kalau dia mau. Sayangnya nggak pernah mau. Kali ini di Padangdut yang kabarnya kemarin ini dititipin Baby Lily Amoy ya, putri dari Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina ketika mereka sedang melaksanakan ibadah umroh. Ya, kok bisa? Apakah ini juga sebagai pertanda ibu yang satu ini ingin segera punya cucu? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Dahlia. Mama, kok suaranya bagus banget gak jadi penyanyi aja? Hey, Juri ini juri. parah banget ya. Kenapa? Pagi-pagi belum tidur disuruh nyanyi. Astagfirullahaladzim. Dia belum tidur beneran. Mau disuruh apa dong? Mau disuruh ngeronda mau? Mama, Belum Asal leng-lengan loh gue. belum tidur aja suaranya kayak tetep ya, namanya juga di Padangdut. Enggak, Kenapa? dilatih. Oh dilatih. Dilatih. Tahun demi tahun, ya kan? Sampai sekarang. Udah berapa puluh tahun berkarya di industri musik? 52 ya, Ma? Kalau dari tahun 87 tuh. 87, Berapa? 39 tahun. Ya, Masya Allah, 39 tahun. Luar biasa, 39 sini, tahun sini. berkarya. Semakin sehat ya Mama ya? Alhamdulillah. Mama Is kami semua mengucapkan terima kasih. Gue mah heran sama Raffi sama Gigi kenapa nitipin Baby Amoy, Baby Lily ke Mama Is sih? Kenapa? Emang gak ada yang lain gitu? ini kan emang tukang penitipan, tempat penitipan rumah. Dititipin kemarin ya, sempat pas umroh. Dititipin Amoy. Ya. Kadang-kadang Abang El. Oh ya? Abang El bisa loh dari sini gue nyanyi sama mamanya. Gini, tiba-tiba pegangin gue. Terus Bunda, aku mau nginep di rumah Mama Iyang, dadah. dititipin. Emang Mama Is ini paling jago dititipin semua hal. emang. Dititipin duit dia amanah. Ya. Dititipin bayi dia jago. Iya. Sama Dititipin dititipin rahasia yang dia bisa. Kita lihat dulu yang satu ini. rahasia dong. Kenapa Lili itu dititipinnya ke Mama Iis? Iya. Kenapa nggak ke Kenapa? Mama Dede? Ya, sebenarnya mah kalau Amoy mah gak nginep. Jadi Datang aja gitu, datang Ma. aja. Jadi aku kan sama neneknya Amoy kan juga berteman dari Ah, lama. Mama Rita? Iya. Jadi aku kan sama Tita kan berteman lama. Jadi dan sekarang tuh lagi sering ketemu karena kita ada arisan bareng. Iya, arisannya banyak banget Banyak sih. banget arisannya Mama tuh ada 20 kali. Refreshing gue tuh cuman arisan loh. Iya, dan arisan yang paling kecil adalah arisan kita berdua 1.200.000. Yang lainnya mah puluhan juta.
Arisan. Arisan itu tuh healing buat aku. Healing, ambil ngomongin orang healing ya? Enggak dong, kalau lu mah gitu persepsi lu, aduh parah banget. Terus tadi Orang nggak pernah ngomongin orang. Katanya tadi ngomong gini, rahasia tuh katanya gue doang. Kalau rahasia gue nggak bisa pegang. Gue pernah buka nggak rahasia lo? Jangan. Ya kan? Berarti gue bisa dipegang kan? Jangan. Iya. Dia paling jahat. Lo jaga rahasia. Iya kan? Jangan. Iya kan? Iya. Apakah aku pernah buka rahasia kamu? Jangan. Kan tuh, pada takar. Mama yang paling cantik boleh kita lanjut ya. Jadi itu baru satu arisan. Mama Enggak yang lah, cantik. Aib, udah pada tahu dia kan. Jangan pernah ada keluarin buat Mama Iis. Satu arisan sama Mama Rita. Terus sering main bareng. Main bareng. Terus kan emang kalau aku kan sama Salsa itu kan senang banget sama anak kecil Iya. kan. Jadi kalau ke Raffi kan juga kita dari dulu kenalnya. Jadi kadang-kadang kalau aku lagi ada acara ke rumah Raffi pun anak-anak tuh suka ikut gitu. Jadi emang udah kenal gitu. Jadi itu pas Raffi umroh, Gigi umroh, terus Mama Rita datang sama Lili gitu. Enggak, emang Tita emang janjian mau sarapan di rumah. Sarapan di rumah terus gue bilang, lu harus ajak Amoy pokoknya gitu. Jadi emang udah di situ. dibawa. Nah, ini juga sekarang jadi kalau Tita tuh gini, gue bilang Amoy mana? Ya lu ngomong dulu ke gue kapan lu libur karena kan gue emang susah Sibuk. liburnya. Masih sibuk. Oh. Iyalah nyari kesibukan suami di luar negeri mulu. Enggak Ya kan? juga, sekarang lagi ada. Oh, lagi di Indonesia. Jangan suka fitnah lah. Akhirnya udah Amoy dibawa. Abang dibawa, Ma. Sehari doang apa nginep? Seharian. Nah, udah Kenapa nggak nginep, Mbak? Udah gitu kan si Cacanya kan juga umroh. Jadi kan terus si Caca kan juga rumahnya deket dari gue. Jadi anak-anaknya tuh juga nyusul tuh. Oh, main semuanya Jadi ke rumah rame Mama. tuh Amoy sama sepupu-sepupunya. Oh seru, rame rumah ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai malam. Sampai malam. Amoy sampai malam di rumah. Itu pulang karena disuruh pulang sama Rafathar. Kasihan Rafathar kesedihan. Oh, dia nggak ikut. Oh, dia nggak Karena ikut. AA ini sekolah. Ini coba kita lihat ya, Raffi sampai posting nih fotonya Mama sama Amoy sama Titip Kak Salsa. Titip Amoy dulu ya, Mama Iis. Tapi kan Mama bukan pertama kali ketemu sama Lili ya, udah berapa kali, udah sering lah ya ketemu Udah sama sering, Amoy. lebaran juga mereka ke rumah. Sekarang tuh Amoy anaknya seperti apa, Ma? Ih lucu banget sumpah Amoy itu. Gemes Amoy, ya? Nggak ada yang nggak suka sama Amoy. Oh iya? Karena Ya lucu aja, terus doyan. Kalau dititipin anak kecil itu aku yang paling takut tuh adalah ketika disuruh makan susah, ya kan? Iya, Ntar iya, gue iya. disalahin lagi, kalau Amoy malah harus dilarang. karena dia Karena dia senang makan. Kemarin kan gue padahal cuma ada bakso ya, awal tuh gue bikin bakso dulu, masak bakso. sebentar. Saya harus klarifikasi. Anda masak bakso? Saya nggak percaya, biasanya order. Masak. Enak banget Biasa baksonya kebawa Mama. Bakso di rumah gue itu masak. Yang kemarin itu tuh lu yang masak. Bikin. Wah itu enak. Ya iyalah sih, si gua bikin dia. Sejak gue Rian. bisa bikin bakso. Gue Justru makan baksonya bakso best. Dimanapun tuh kayak kuring ya, say. Masak bakso dia makan. Gini, makan 4 dulu. Terus gini, aku mau lagi 10 bakso. Dia makan mah. Dia makan. Nggak apa-apa tuh sama neneknya. Hah? 10 banyak loh, Ma. Nggak ada ibunya. Gigi, maafkan. Tahu. Gigi, kalau sama nenek-nenek tuh emang cucu tuh pasti semuanya boleh. Semua bakal dibelain. Ma, ngomongin soal cucu ya. Kita nemu satu artikel yang satu ini soal Ya. Mama Iis Dahlia dan keinginannya untuk memiliki seorang cucu. Jagain Amoy seharian, Iis Dahlia tunjukkan sikap udah pengen banget gendong cucu. Paham, Ma, paham di rumah tuh kan yang datang tuh banyak ya anak-anak kecil yang udah Mama jadikan sebagai cucu sendiri. Tapi kan beda ya kalau Beda, dari pasti. Salsa, dari Ya, Ade, dari aku tuh Vano. bilangnya gini sama kakak sama adek. Mumpung mama papa masih kuat loh tulangnya. Iya. Iya kan, kita kan udah 50-an something. Iya, Sebentar lagi kadang adek sendiri pun suka gini. Dia pamer dong sama ceritanya Dian Sastro ke rumah kan. Terus gini, Bu, dia kalau panggil Dian kan ibu. Dian Sastro mampir ke rumah? Iya. Banyak banget artis main ke rumah Mama Iis ya. Semua. Banyak banget loh. Sampai Dian Sastro mampir loh. Kata adek lagi pamer maknya kan. Bu, mama aku tuh udah
mau 60 loh. Emang mama sekarang Padahal berapa masih sih? jauh ya, masih. Mama sekarang Aku tuh berapa sih? 54, Masih muda. Masih muda, Iya. 6 tahun lagi mah. Terus? Iya, terus gitu, mama aku tuh udah mau 60 loh gitu. Oh ya, wow katanya. Padahal mah mungkin Dian juga udah tahu ya, cuman karena anaknya lagi pamer ya udah oh ya, wow. Terus, tapi kepikiran nggak nanti kalau jadi nenek pengen dipanggilnya apa panggilannya? Mama Iyang. Mama tetap Iyang. Mama Iyang. Mama Iyang. Walaupun nanti dari kakak sama adik juga tetap mamanya Mama Iyang panggilannya. Mama Iyang tuh artinya apa? Ii sayang. Mama Iyang, iya pokoknya nggak mau dipanggil Eyang. Itu pelesetan dari Eyang jadi Iyang, Mama Jadi Iyang. Iya, iya. Jadi Papa Iyang, Mama Iyang. Tapi Mama pernah gini nggak ke kakak ya, Kak Salsa? Kamu kapan nikah? Mama udah pengen punya cucu. Udah mulai begitu nggak sih, Mbak? Atau enggak juga? Udah. Apa jawaban si kakak? Sabar napa kata dia gitu. Ntar aja santai. Kakak tuh sekarang umur berapa sih? Kakak itu tuh kan gue kalau belum tidur ya 98 sekarang berapa jadinya? 98 tuh, 28 28 loh kakak tuh. Udah mulai deg-degan belum sih, Mbak? Ini umur Udah harus gak sih, Mak? 28. Ada obrolan serius gak Iya, sih umur yang Mama 28. minta? Enggak, karena anak sekarang tuh santai loh. Tapi emang kakak juga salah sih. Kakak tuh pernah ngomong gini soalnya. Makanya aku selalu bilang sama anak-anak tuh jangan suka ngomong sembarangan. Ngomong apa? Suka jadi doa. Aku mah santai aja, nanti aja umur 30 tahun gitu. Begini ya, memang anak zaman sekarang itu santai, tapi orang tuanya kadang nggak santai. Gak santai, emang. Ya itu tadi, Yan. Gue takutnya tulang gue udah keropos. Iya, Gak bisa iya, iya, gendong iya. lagi loh. Ya Tapi mudah-mudahan lama. Tapi Mama ada target gak diminta gitu Gak ke bisa dong, anak-anak? gak Ya bisa. nggak bisa. Ya, maksudnya kayak jangan sampai nikahnya di atas 30 Nggak, ya. jodoh itu gak bisa ditarget. Yang bisa dilakuin sama orang tua Doa. itu adalah doa. Doa. Tapi gini mah, Mama memang nggak bisa ngasih target buat anak-anak. Orang tua di rumah juga, Sobat Ambiar juga mungkin Anda juga tidak bisa memberikan target Betul. ya. Ada yang tidak bisa memberikan target. Tapi mulai melembutkan hati sendiri untuk kayak ya Menerima. udah deh nanti anak gua kalau jodohnya itu kayak gimana terserah dia deh. Gua Dari dulu juga begitu, Rian. Oh iya? Kita nggak ada yang Harus namanya begini, anak sama harus siapa, itu nggak boleh ya ini, nggak ada. Ya, Kita biarin tuh malah aja. siapapun teman-teman anak-anak tuh kita deketin. welcome. Tapi nggak parents. tapi nggak sabar ya ngelihat nanti kalau salah satu anaknya Mama siapa yang menikah. Gua nggak kebayang Mama Nggak kebayang bikin dia. resepsi buat anaknya. Bukan Enggak, salah. bukan resepsi juga, ningkung nangis mulu kerjanya dari awal sampai akhir. Tisu mulu. Kayaknya kalau gue ngawinin anak gue nggak usah pakai bedak deh. Takutnya Kayaknya luntur begitu. make upnya. Luntur ya. memang. Ngomongin Air Mata Iis Dahlia. Bagus tuh jadi lagu Air Mata Iis Dahlia tuh. Soalnya nangis mulu. Kita juga bukan cerita yang satu ini ya, Ma. Berderai air mata, Iis Dahlia ungkap iri dengan keluarga sahabatnya Irfan Hakim yang walaupun sibuk selalu utamakan komunikasi. Maksudnya Mama nggak komunikasi sama keluarga? Komunikasi, tapi kan lu Bagaimana tau- sih ceritanya sampai komunikasi, tapi berderai dia air kan mata? Mungkin karena anaknya Irfan masih kecil-kecil kali ya. Iya. Aku juga dulu kan waktu anak-anak kecil, tapi ketika sekarang sudah, apalagi Ade udah pindah rumah, terus punya kegiatan sendiri. Sekarang aja tuh dia udah pergi ke Bandung. Aku cuman ketemu dia tuh pada saat premier film. Hari ini film Hari ini pertama film sayang pertamanya loh. Oh, sukses ya Devano ya. Lihat nonton dong, nonton. Ya, silakan ditonton, Sobat Ambiar. Bagus banget filmnya. Sedih. Terus apa namanya? Ketemu cuman di rumah singgah itu aja. Itu pun aku karena tahu dia premier film, aku minta izin syuting kan. Aku bilang aku jangan syuting hari ini. Gue pengen Barengan. tanggal 19 kemarin tuh gue pengen lihat Ade gitu. Papanya terbang. Kayak gitu-gitulah. Susah banget untuk komplit keluarga kita Untuk itu. menyatu semuanya gitu ya, Ma. Makanya sometimes tuh kita memang jauh-jauh hari udah atur schedule pengen liburan berempat. Mama emang nggak pernah minta sama Devano untuk apa namanya ketemu Mama ya paling tidak seminggu sekali atau Sering. Oh tapi bisa Responnya? kan? Responnya ya kalau lagi bisa ya dia pergi, kalau enggak ya kita yang ngalah pergi ke rumah dia. Judul filmnya apa? Rumah singgah. Ngerasa nggak sekarang rumahnya Mama cuma jadi rumah Rumah singgah? Oh emang. Nggak mau nangis dah. Tapi iya kan Ma jadi kayak rumah singgah nggak Ya sih? kayak rumah singgah. Kalau Ade tuh emang iya. Makanya gue kadang ya kalau umpamanya gini, tiba-tiba Ade gini, Mah ada di rumah nggak? Gue udah mau pergi syuting. Itu gue tuh ya kayak pengen, boleh nggak sih kalau gue nggak bisa komit sama pekerjaan gitu ya. Boleh nggak sih hari ini libur aja? Tapi kan masalahnya udah mau berapa jam menuju live-nya kan. Kata gue, ya deh Mama udah mau pergi lagi. Itu tuh kayak gue kayak
lebih baik gue kehilangan apa gitu daripada gue kehilangan momen itu. Tapi sama juga mungkin Devano juga merasakan hal yang sama. Hal yang kali. sama. Sama, pasti sama. Kita tuh kadang suka gini loh, kata Ade, gue yang memang iya sih maaf ya Dek. Kata Ade, mama yang susah waktunya. Kata gue, Iya, begitu dia yang kan? susah waktunya. Sama-sama iya, merasa kayak begitu. Karena sama-sama sibuk. Sama. Tapi yang penting begini, maksudnya kayak aku punya rumah sendiri, tapi aku tetap menganggap rumah mamahku itu adalah ya masih tetap rumahku. Nah, gue nggak tahu deh tuh Dek, masih nganggep nggak Dek? Tapi dia kalau sekarang sih mas sering ke rumah dia. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, tapi ya itu dia. Kadang tuh yang seperti itu cuman barangkali kita yang merasa, padahal dia sebenarnya juga sudah melakukan yang terbaik yang dia bisa. Pasti. Pasti Kalau ya. aku bilang nggak ada hubungan anak dan orang tua yang bagaimana. Cuman memang karena terkendala waktu aja. Kadang sekarang aja pun kita suka ngomong gini, Dek, yuk jauh-jauh hari yuk atur liburan biar gue bayar tiketnya nggak mahal loh. Sekarang tiket mahal ya. Enggak, kalau kita nggak yang jauh hari itu mahal. Iya, kan? Tapi istrinya pilot, bukannya dapat kadang suka dapat Ya diskonan kan gitu. kalau pergi ke ono-ono yang nggak ada Garuda kan tetap bayar. Tetap harus bayar. Iya, iya. Mama, tapi emang kayak Devano nggak pernah gitu minta sama mama, liburan yuk gitu. Pernah nggak? Iya, dia Wah, pernah minta. Kalau sampai dia yang minta, gue cancel semua jadwal. Iya. Iya. Berarti udah lama dia Dia nggak udah minta nggak- hal itu. Kemarin tuh tahun kemarin dia bilang aku mau umroh dong, ikut tuh umroh bareng. Itu tuh aduh yang masya Allah banget. Dia minta umroh tuh kayak gue ketiban rezeki Apa rasanya gedabruk. umroh berdua? Nggak berdua sih, tapi dia ikut Sekeluarga umroh tuh. senang banget. All family tuh. Oh, yang pas bulan happy. puasa? Iya, all family happy sampai ada sepupunya dia tuh ya, dia bilang gini, ternyata Ade tetap kayak Ade yang dulu ya, kita pikir berubah. Jadi ternyata dia kalau udah sama bonding sama keluarga dan gak terganggu sama orang-orang yang ini ono minta foto apalah segala macam, terus nggak terganggu sama pekerjaannya dia, Ya, tetap dia begitu. kayak baby aja. Kalau bahasa Inggrisnya itu lagi mejehna, wayahna. Gitu kan, Iya kan? Inggris di mana ya? lagi masanya aja, tapi kan ketika memang dia sudah tidak dalam pekerjaannya ya dia kembali lagi sebagai seorang anak. Iya. Kan? Mama kita juga punya sebuah artikel ini tentang Mama Is. Kali ini bukan soal mama dan juga anaknya, tapi mama dan suaminya. Is Dahlia ungkap ingin terlihat tangguh dan kuat di depan suami, jarang perlihatkan kalau lagi Masa ada sih? masalah. Maksudnya apa? Ingin terlihat tangguh? Gue tuh kan istrinya pilot nih, gue Emang kenapa kalau istrinya pilot? Gue selalu bilang kalau istri pilot tuh, dulu kan dia terbangnya yang sering banget gitu. Jadi lu nggak boleh cengeng kalau jadi istri pilot Pilot. itu nggak boleh cengeng. Karena pasti akan LDM terus ya. Lu udah harus tahu once rumah lu ada rumah kan ada aja. Tiba-tiba air bocor, tiba-tiba pipanya pecah, tiba-tiba tiba-tiba mobil mogok. Walaupun mungkin ada driver apa segala macam. Tapi kita tuh harus bisa handle everything Sendiri. dalam rumah sendiri. Termasuk mengambil keputusan. Banget. Jadi itu satu. Kedua, aku itu kan kayak, aku tuh bukan anak pertama, tapi aku tuh kayak anak pertama di dalam keluarga, ya kan. Banyak banget. Itu keluarga yang bener, yang asli ya. Belum lagi anak-anak angkat, kayak kalian-kalian gitu kan. Ngomong, mah ada masalah ini, masalah itu. Jadi gue tuh ngerasa gini, begitu banyak orang yang bersandar di hidup gue, jadi gue harus kelihatan kuat. Sampai gue tuh kadang, gue kan juga manusia biasa, perempuan. Kadang-kadang siklusnya kan kalau perempuan kan ada aja ya, lagi mau mens, lagi menopause katanya. Bagaimana kan. Jadi aku tuh kayak ngerasa, adalah kadang-kadang rasa sedih tuh suka datang ya, sensi tuh suka ada gitu. Nah kalau udah lagi kayak gitu, gue tuh kayak gue pengen disayang tapi laki gue udah tidur. Gue pengen ngobrol tapi kadang laki gue sekarang tuh lagi sibuk gitu kan. Ada, orangnya ada, tapi kita tuh nggak yang ngobrol, ngerti nggak sih? Mam, lihat dia udah capek. Iya kan, kadang kalau gue lagi gini, Pah, ini begini, padahal niatnya pengen ngobrol, tapi dia ngegas gitu karena mungkin dia lagi ngerjain sesuatu gitu ya. Santai bro, nggak boleh ngegas kata gue gitu ya, ya kan. Udah tuh, kalau udah kayak gitu, gue tuh kayak pengen ngobrol. That's why gue tuh seneng banget ngumpulin orang, karena gue tuh udah nggak bisa ngobrol banyak sama suami, sama anak-anak, sama keluarga pada jauh-jauh gitu ya. Jadi gue tuh seneng karena gue tuh sebenarnya emang nggak bisa sepi. Jadi gue mungkin juga kalau baru tahu mungkin juga ya kalau gue dipanggil acara kayak gini ditanya hal-hal yang sedikit bagaimana gue nangis,
mungkin karena gue ngerasa gue nggak bisa nangis di depan mereka gitu loh. Jadi malah di depan lu pada nih gue bisa nangis gitu. That's why gue selalu bilang gue tuh harus nggak boleh kelihatan cengeng di depan mami, ya kan? Karena mami juga sekarang ini, ya gue lah satu-satunya anak yang kalau dia mau bagaimana gue harus ada gitu kan. Belum lagi saudara-saudara, belum lagi yang lain-lain. Jadi kadang aku tuh ya kalau udah kayak gitu nih, gue kan emang tidurnya pagi. Jadi itu tuh kesempatan banget gue tuh yang bisa gue tidur dulu sebentar, habis itu gue sholat malam, gue ngobrol aja ke Tuhan, gue berdoa gitu. Jadi kadang kalau gue pengen keinginan sama anak-anak pun gue doa aja gitu. Gue pengen anak-anak gue begini ya Allah. Kadang-kadang gue kayak orang gila ya ngomong sendiri ya. Tapi gue ngerasa ya itulah waktunya gue ngadunya udah dia sama Tuhan aja deh gitu. Iya. Mah, sepi Banget sebenarnya. Pasti. Makanya mama selalu suka kumpul. Kayak semalam aja tuh anak-anak baru pada pulang jam 3:30 kayaknya. Gue mandi, laki gue bangun. Loh kok papa jam segini bangun? Iya mau simulator. Gitu loh. Jadi gue yang waktunya gue tidur, suami gue udah pergi. Semua gue udah balik, gue pergi. Kadang-kadang pas lagi suami gue datang nih, Assalamualaikum, datang. Gue, "Pah, maaf ya, mama harus pergi gitu, harus syuting." Ya udah. Jadi dia kadang kalau gini tuh, "Mah, hari ini syuting nggak?" "Enggak." Kadang dia juga mungkin kepengen punya waktu bersama ya. Jadi dia cuma bilang, "Jangan di rumah terus, yuk kita pergi yuk, mau nonton kayak mau apa kayak mau jajan kayak mau apa gitu." Tapi kadang ya kondisi atau situasi hati yang merasa sepi itu kadang membuat kita tuh bisa berbicara banyak dengan diri kita sendiri. Kalau mama di saat berdoa itu doa buat mama sendiri, bukan buat anak-anak, bukan buat diri suami, sendiri. tapi buat diri sendiri itu apa? Ya Allah, tahu gak sih, gue tuh cuman selalu doa gue tuh buat yang paling banyak tuh buat anak-anaknya, buat suami. Diri gue tuh gue selalu, tau gak sih, gue baru nyadari setelah lu tanya, gue selalu habis salat gue selalu cuman mintanya, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, kebahagiaan. Udah habis itu gue minta banyak tuh, gue ngobrol banyak gitu, dan gue selalu bilang terima kasih ya Allah sudah begitu banyak memberi banyak kemudahan sebenarnya. Kalau gue tuh kadang suka nangis, saya minta maaf ya Allah kalau saya ngerasa selalu kurang terus gitu. Tapi ya itu gue cuman minta sama Allah tuh gue diberi kesehatan, kebahagiaan. Abis itu gue selalu minta dengan detail. Suami saya mintanya begini-begini, pekerjaannya begini. Anak-anak Devano, Salsa gitu. Semuanya sehat ya. Tapi mama, kalau mama boleh mengucapkan doa untuk diri sendiri, hempaskan dulu yang lain. Karena kan mencintai diri sendiri kan itu penting ya. Doa apa yang mama ingin sampaikan ke Tuhan untuk mama sendiri, kecuali dari bahagia dan sehat? Apa ya? Mungkin aku mau bilang, ya Allah, walaupun saya ngerasa selama ini banyak apa yang menjadi keinginan saya nggak tercapai gitu, tapi aku minta ya Allah, semoga saya selalu ikhlas dan bahagia, supaya saya nggak terlihat berat dalam hidup ini gitu. Pengen ikhlas aja. Ikhlas dan bahagia. Dan panjang umur. Amin. Banyak yang membutuhkan mama. Termasuk kami. Ikhlas dan bahagia. Ikhlas itu sulit sekali, apalagi kita harus ikhlas ketika hal yang membuat kita bahagia bukan diambil, tapi barangkali digantikan dengan sesuatu yang kita pun masih belum tahu maknanya apa. Terima kasih banyak Mama I sudah bercerita dengan kami semua di sini. Buat Sobat Ambiar juga memang yang kita harapkan dari semuanya ini adalah kita semua menemukan ketenangan dalam rasa sepi. Kita akan balik sesaat lagi. That's true.